Halo semuanya, hari ini kita akan menjelajahi perjalanan ajaib, dari telur mungil, hingga anak ayam kecil yang sehat, dan telur emas di meja Anda. Ini bukan tentang kehidupan, ini adalah perjalanan yang penuh dengan cinta, teknologi modern, dan dedikasi petani pekerja keras. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Sebelum anak ayam yang menggemaskan ini lahir ke dunia, mereka memulai sebagai pesaing teratas dalam kontes kecantikan untuk telur. Hanya telur terbaik yang dipilih untuk memasuki inkubator, tempat mereka menghabiskan 21 hari, menerima perawatan khusus pada suhu 100 derajat, yang berputar secara teratur untuk memastikan perkembangan embrio yang optimal. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan ajaib kehidupan, dan setelah 21 hari menunggu, para anak ayam kecil akhirnya tiba. Tetapi sebelum mereka melangkah ke dunia besar yang luas, mereka membutuhkan vaksinasi cepat. Langkah penting untuk menjaga anak-anak ayam kecil ini tetap sehat dan kuat. Setelah suntikan, anak ayam menuju kandang sementara untuk beristirahat dan tumbuh di sini. Mereka minum dari puting susu Dutchman yang besar. Sistem peminum adalah kemewahan bintang 5, airnya bersih dan sistemnya menjaga ruang hidup mereka tetap kering dan rapi, memastikan anak-anak ayam ini tetap sehat, dan siap untuk petualangan besar berikutnya. Sekarang saatnya bagi anak ayam untuk memasuki fase berikutnya, bersiap menjadi petelur superstar di peternakan modern. Mereka dimanjakan dengan diet terbaik. Dalam perawatan ahli mereka tidak hanya mendapatkan makanan lezat, tetapi mereka juga berjemur di bawah pencahayaan berteknologi tinggi, yang membuat mereka tetap sehat dan bahagia. Mari kita lihat teknologi modern beraksi. Sistem otomatis mengumpulkan telur dengan lembut, menangani masing-masing telur seolah-olah sedang dipeluk dengan hati-hati. Setiap jam ribuan telur dipanen dan kualitasnya benar-benar terbaik. Setelah dipanen telur-telur ini dibawa ke tempat pencucian, mereka pertama-tama dicuci secara menyeluruh, untuk menghilangkan bintik-bintik kecil, kotoran. Kemudian mereka melalui proses sanitasi yang cermat, untuk memastikan mereka benar-benar aman. Tetapi tunggu, masih ada lagi. Setiap telur diperiksa dengan hati-hati di bawah lampu terang, untuk memeriksa ketidaksempurnaan di dalam dan luar. Akhirnya superstar telur ini dikemas dengan hati-hati ke dalam baki yang tertata rapi. Setiap langkah diambil untuk memastikan bahwa setiap telur sangat cocok, untuk menambahkan sesuatu yang istimewa pada sarapan Anda. Dan untuk anak ayam yang tidak terpilih menjadi bintang telur, jangan khawatir, mereka memulai perjalanan penting lainnya dari pembibitan. Sementara ayam-ayam ini menuju peternakan pedaging, anggap saja ini sebagai resort bintang 5, di sini mereka tumbuh di lingkungan yang bersih dan aman, dengan semua makanan dan perawatan yang mereka butuhkan untuk menjadi sehat dan kuat. Di pabrik pengolahan unggas modern ini, setiap langkah dikontrol dengan cermat, mulai dari penyembelihan dan pembersihan, hingga pengemasan teknologi canggih. Di sini memastikan tidak hanya kualitas produk terbaik, tetapi juga kesehatan dan keselamatan konsumen. Setiap tahun jutaan ayam yang diproduksi, yang berkontribusi pada pasokan makanan yang kaya dan aman bagi keluarga dimanapun. Ayam juga merupakan makanan super yang tinggi protein, selenium, dan vitamin B.
ayam menonjol dibandingkan dengan daging lain seperti sapi atau babi, lebih rendah lemak jenuh dan kalori daripada sapi, dan menawarkan protein tanpa lemak dengan lebih sedikit kolesterol daripada babi dengan rasa yang lembut dan tekstur yang lembut. Ayam adalah pilihan ideal untuk makanan sehari-hari dan acara-acara khusus. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ayam adalah bagian penting dari diet sehat yang seimbang. Ketika berbicara tentang ikan buntal, banyak orang langsung berpikir tentang spesies yang sangat beracun dan berbahaya bagi manusia. Namun ratusan juta ton dikonsumsi setiap tahun di Jepang. Ikan buntal tidak hanya ditangkap di alam liar, tetapi juga berhasil dibudidayakan di peternakan akuakultur lepas pantai yang besar, tidak lagi mengikuti model sistem tertutup yang sudah dikenal. Peternakan ini telah memperkenalkan metode budidaya ikan buntal semi liar yang unik. Jadi bagaimana sebenarnya industri budidaya ikan buntal beroperasi di Jepang? Mari kita cari tahu bersama dalam video hari ini. Tetapi sebelum lanjut, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di channel ini? Dalam beberapa tahun terakhir, produksi tahunan ikan buntal yang dibudidayakan di Jepang telah mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 ton. Di daerah pertanian ini, masyarakat tidak menangkap ikan buntal langsung dari alam liar. Mereka mengumpulkan ikan muda dari lingkungan alami untuk pembiakan dan reproduksi buatan. Di pagi hari, mereka membuahi telur ikan secara manual, dan kemudian mengumpulkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam wadah khusus. Telur yang telah dibuahi kemudian ditempatkan ke dalam tangki inkubasi, yang dilengkapi dengan sistem pasokan air yang berkelanjutan, memastikan suhu dan kadar oksigen optimal untuk perkembangan yang tepat. Ini adalah sekitar 3-7 hari setelah menetas, benih ikan buntal segera dipindahkan ke tangki pembesaran khusus. Petani menggunakan air laut alami yang disaring dan disterilkan dengan hati-hati. Air harus bersih, stabil, dan kaya oksigen untuk memastikan pertumbuhan ikan muda yang sehat. Makanan mereka terdiri dari pelet industri yang dicampur dengan tepung ikan, bubuk rumput laut, atau bubuk moluska. Ikan buntal diberi makan sesuai jadwal yang ketat, biasanya 2 kali sehari, pagi-pagi sekali dan sore hari, untuk mencegah stres dan makan berlebihan. Salah satu ciri unik dari spesies ini adalah masa pertumbuhannya yang panjang, memakan waktu rata-rata 18-20 bulan, untuk mencapai berat yang dapat dipasarkan sekitar 800 gram per ikan. Setelah sekitar 4 bulan dirawat dengan cermat di tangki pembibitan, ikan buntal muda memulai tahap berikutnya. Dalam perjalanannya dipindahkan ke laut terbuka. Di sana mereka dilepaskan ke dalam keramba besar dan kokoh, yang dirancang khusus untuk menahan ombak kuat, dan sepenuhnya mencegah ikan melarikan diri, atau diserang predator. Setiap keramba biasanya menampung sekitar 3.000 hingga 5.000 ekor ikan, dengan kepadatan penebaran yang diperhitungkan secara cermat. Pastikan ruang berenang yang luas memungkinkan ikan tumbuh secara alami, dan sehat. Kandang ini dirancang khusus, masing-masing meliputi area seluas 300 hingga 500 meter persegi, dengan struktur kokoh yang terbuat dari rangka baja berlapis anti korosi, jaring serat berkualitas tinggi, mampu menahan gelombang kuat, dan arus yang kuat, dan pola makan tetap dijaga secara konsisten, dengan porsi yang disesuaikan menurut setiap tahap perkembangan. Ikan buntal biasanya dipanen antara Oktober dan Maret setiap tahun, setelah mencapai berat rata-rata 800 gram, hingga 1,2 kg. Pada tahap ini ikan menawarkan daging berkualitas tinggi, dan mempertahankan tingkat toksin stabil, yang memenuhi standar keamanan pangan. Ikan buntal diangkut ke laut menggunakan truk tangki khusus.
wadah besar yang dirancang khusus dengan sistem kontrol suhu air berkelanjutan, dan pasokan oksigen. Pengolahan ikan buntal membutuhkan ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian, untuk memastikan penghilangan seluruh bagian yang beracun. Di sini pekerja terlatih yang tersertifikasi dalam penanganan ikan buntal, dengan hati-hati membuat sayatan di sepanjang tubuh ikan, dan dengan cermat mengeluarkan organ dalam yang beracun, seperti hati, ovarium, usus, dan kulit. Bagian ikan buntal yang paling berharga adalah otot punggungnya, dikenal karena teksturnya yang padat namun lembut, dan konsentrasi nutrisinya yang tertinggi. Baki ini dengan cepat dipindahkan ke sistem pembekuan dalam, pada suhu standar, untuk menjaga kesegaran dan rasa, sekaligus meminimalkan pertumbuhan bakteri. Hal ini memastikan bahwa pada saat makanan tersebut sampai ke tangan para pengunjung, masih mempertahankan cita rasa laut yang murni. Sashimi ikan buntal terkenal tidak hanya karena rasanya yang lembut, tetapi juga karena nilai gizinya yang tinggi. Daging ikan buntal kaya akan protein, rendah lemak, dan dikemas dengan asam amino esensial, yang membantu mendukung pemulihan otot, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Di Jepang, sajian ikan buntal dapat ditemukan di warung makan pinggir jalan, hingga restoran mewah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mencicipi daging ikan buntal? Tolong beritahu kami, seperti apa rasanya.